Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Mubarok dari Prodi D3 Teknik Mesin semester 6, nomor NIM 22020043. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan yang berjudul Wirausaha dan Impian. Kita adalah realita di masa kini, sejarah di masa lalu, dan di masa depan. Kita bukanlah siapa-siapa tanpa mimpi. Ramadan 2010. Masa depan hanyalah milik orang yang percaya akan keindahan, mimpi ke mimpi. If you can dream it, you can do it. Walt Disney. Kemana Anda setelah kuliah? Kerja? Nikah? Atau jadi galau? Berikut ini adalah beberapa motivasi yang bisa memberikan kepada mahasiswa mengenai impian. Yang pertama ada motivasi untuk meraih impian. Yang kedua, impian merupakan sumber motivasi. Yang ketiga, impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Yang keempat, impian menjadi kehidupan manusia lebih mudah untuk dijalani. Di sini ada impian harus smart. Jadi impian itu harus smart ya. Yang pertama ada spesifik. Anda harus jelas mengenai apa hal yang Anda inginkan. Measurable atau impian Anda harus dapat Anda raih. Ada time bound, impian haruslah memiliki garis waktu yang jelas kapan impian tersebut akan diraih. Yang terakhir ada realistik. Realistik atau impian yang Anda harus masuk akal. Di bawah ini ada beberapa keuntungan dari wirausaha. Yang pertama, mengenai otonomi. Yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Yang ketiga, kontrol finansial. Yang keempat, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Ada juga kerugian dari wirausaha. Yang pertama ada pengorbanan personal. Yang kedua, beban tanggung jawab. Yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan untuk gagal. Untuk selanjutnya, ada jenis-jenis wirausaha terbagi menjadi 8. Yang pertama, wirausaha muda. Yang kedua, wirausaha perempuan. Yang ketiga, wirausaha minoritas. Yang keempat, wirausaha imigran. Yang kelima, wirausaha paruh waktu. Yang keenam, wirausaha rumah tangga. Yang ketujuh, wirausaha keluarga. Yang kedelapan, wirausaha korban PHK. Selanjutnya ada 3 tipe untuk seorang wirausaha. Yang pertama, entrepreneur adalah orang yang mampu mengelola sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai atau mencari keuntungan dari peluang yang belum digarap orang lain. Yang kedua, ada intrapreneurship. Mereka yang menciptakan ide baru dan mengembangkan beberapa menjadi proyek yang sukses di dalam tempat mereka kerja. Yang ketiga ada technopreneur, adalah integrasi antara teknologi dan entrepreneurship skill. Selanjutnya ada langkah-langkah memulai wirausaha. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan miliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Yang kedua, peluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Yang ketiga, pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk jasa Anda. Selanjutnya ada karakter wirausaha sukses. 1. Berprestasi tinggi. 2. Pengambilan resiko. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, mencari status. Yang kelima, tingkat energi tinggi. Yang keenam, percaya diri. Yang ketujuh, ikatan emosi. Yang kedelapan, kepuasan pribadi. Untuk selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Di antara lain, yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang ketiga, gagal dalam perencanaan. Yang keempat, kurangnya pengawasan peralatan. Yang kelima, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Selanjutnya, gimana sih cara menentukan peluang usaha yang baik? Apakah yang menjadi kebutuhan masyarakat
atau kebanyakan anggota masyarakat saat ini atau di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa pendekatan peluang usaha. Ada pendekatan inside out atau memenuhi kebutuhan, dan ada pendekatan on site in, menciptakan kebutuhan. Jadi memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan. Manakah di antara lapangan-lapangan usaha dan gagasan usaha tersebut yang paling tepat dan cocok untuk saya atau untuk Anda? Jawabannya di sini. Ada struktur kualitas manusia. Bisa kita lihat seperti berikut. Silakan diamati. Ada kebutuhan manusia, ada aktivitas, input, sarana, hasil, capaian. Di sini ada fisik, mental, rasional, mengenai makan, minum, olahraga, dan lain-lain. Langsung menuju slide selanjutnya. Masih sama, ada kebutuhan manusia, aktivitas, input, sarana, hasil, capaian. Di bawah kebutuhan manusia ada psikososial, psikopersonal, dan spiritual. Bisa dilihat. Baik, cukup. Kita lanjut. Untuk aspek produksi, definisi produksi kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktu. Selanjutnya ada kebutuhan proses produksi. Jadi sebelum melaksanakan proses produksi, terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Untuk bahan baku dari produksi, yang pertama harus sangat kualitas yang baik. Yang kedua mudah diperoleh, yang ketiga mudah diolah, yang keempat harga relatif murah. Karakteristik tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja keluarga. Mungkin seperti itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri untuk presentasi pada kali ini, mungkin tadi ada beberapa yang belum saya jelaskan mengenai struktur kualitas manusia ya. Mengenai fisik, jadi ada aktivitas, makanan, minuman, bermain, olahraga, tidur. Ada input juga, makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Ada sarana, peralatan makanan, olahraga rumah. Dan ada hasil capaian. Jasmani yang dicapai biasanya badan terasa segar, sehat, bugar, kuat, atau aman. Untuk mental rasional, aktivitasnya biasanya meliputi belajar, membaca, mengobservasi, menulis, meneliti, dan lain sebagainya. Untuk input yang didapatkan biasanya berupa informasi, pengetahuan, konsep, rumus, atau gagasan ya. Untuk sarana, kalian semua bisa melakukan sarana lewat alat-alat audio, visual, buku, media, dan alat tulis. Bisa juga menggunakan HP ataupun laptop ya. Untuk hasil capaiannya, biasanya manusia yang rasional akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi dari orang-orang pada umumnya. Yang kedua objektif, yang ketiga netral, yang keempat kritis. Untuk selanjutnya ada psikososial. Aktivitas berupa bergaul, berteman, berorganisasi. Input yang dihasilkan isyarat lombang, bahasa, etika, atau istiadat norma normal. Sarana ada alat-alat transportasi dan komunikasi. Manusia sosial menghasilkan capaian berstatus populer dan matang emosi. Untuk selanjutnya ada psikopersonal. Aktivitas berupa menulis, diary, memories, dan lain sebagainya. Untuk input yang dihasilkan imajinasi, mimpi, bisikan nurani, suara-suara. Untuk sarana bisa menggunakan pena, kertas, ataupun menggunakan tablet yang bisa untuk menulis atau mengimajinasikan mimpi-mimpi Anda.
Untuk hasilan capaian menghasilkan manusia berkepribadian utuh atau mutmainnah. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin tadi ada tambahan sedikit karena beberapa hal. Jadi saya jelaskan agar para penonton bisa jelas mengenai presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.